Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah studi Islam STI Akidah. Dan hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang berjudul gangguan jin dan terapinya. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa pembelajaran belum dapat tersajikan secara offline seperti biasanya dan tidak juga secara online via Zoom atau Google Meet, melainkan penyajian materi dalam bentuk rekaman video YouTube seperti yang teman-teman ikuti dan saksikan saat ini. Tentu dengan keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan saat ini yang sedang kami hadapi dan jalani, sehingga perkuliahan bisa disajikan dalam bentuk rekaman YouTube. Meskipun demikian, teman-teman sekalian, semoga penyajian materi ini tetap dapat tersampaikan secara baik dan teman-teman bisa mengikuti materi ini secara baik dan juga bisa mengulang materi ini jika dibutuhkan untuk pengulangan materi demi pemahaman yang lebih baik dan mendalam. Baik teman-teman sekalian, saya akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu untuk disajikan dan disampaikan materi hari ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, materi kita adalah tentang gangguan jin dan terapinya. Kajian ringkas gangguan jin dan terapinya. Teman-teman sekalian, beberapa hal yang akan kita uraikan, kita akan sampaikan. Yang pertama, apakah jin bisa mengganggu manusia? Jin bisa mengganggu manusia. Mengapa jin itu mengganggu manusia? Bagaimana cara jin mengganggu manusia? Apa dampak gangguan jin bagi manusia? Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Apakah jin dan manusia bisa saling bekerja sama? Apakah kelebihan dan kelemahan jin? Inilah beberapa hal yang akan kita uraikan, akan kita sajikan. Teman-teman sekalian, apakah jin bisa mengganggu manusia? Perhatikan firman Allah, Quran Surah Al-Falaq, ayat yang kedua, ayat yang tidak asing bagi kita semua. Allah berfirman, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan
makhluk yang telah diciptakannya. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada 4 makhluk yang berpotensi mendatangkan gangguan pada manusia. 4 makhluk itu yang pertama adalah manusia. Bahwa manusia yang zalim mengganggu manusia lainnya. Yang kedua, jin. Jin berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Yang ketiga adalah binatang. Dan yang keempat adalah makhluk kecil seperti virus, bakteri, sel-sel jahat di dalam tubuh. Inilah 4 makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Mengapa jin mengganggu manusia? Ada beberapa alasan jin itu mengganggu manusia. Di antaranya, ada jin yang mengganggu manusia karena mahabbah, cinta kepada manusia. Ada jin yang mengganggu manusia karena intikom, pengen balas dendam. Ada jin yang mengganggu manusia karena jahil. Memang jin itu senang dan sengaja ingin mengganggu manusia. Biasanya tatkala manusia menempati ruang-ruang yang kosong atau tempat-tempat yang baru dikunjunginya. 4. Manusia yang mengundang kedatangan jin melalui jimat, wafak, talazim, dan benda pusaka atau yang lain sebagainya. Terkadang ada gangguan jin kepada manusia karena ulah manusia sendiri. Menyimpan atau memegang sesuatu yang menjadi magnet jin untuk mendekati manusia itu. Yang kelima, ada jin yang mengganggu manusia karena manusia yang meminta bantuan jin melalui ritual khusus atau dengan melakukan amalan bid'ah. Jin yang kemudian datang melalui proses ini biasanya disebut sebagai jin khodam. Jin khodam. Yang keenam, adanya gelombang ain yang dilihat oleh jin. Gelombang ain bisa datang dari dua kelompok manusia. Yang pertama, ain gelombangnya datang dari manusia-manusia yang memberikan pujian dan sanjungan, tetapi tidak mengawali pujian dan sanjungannya itu dengan nama Allah. Atau kelompok yang kedua, gelombang ain datang dari seseorang yang memang sedang benci, sedang tidak senang dengan ucapan atau perbuatan yang kita sedang jalani. Kemudian ada warisan dari leluhur, disebut juga sebagai jin nasab atau jin warisan. Dan yang terakhir yang kami tuliskan, ada gangguan jin karena kerjasama jin, dukun, dan orang yang hasad dalam bentuk sihir. Dalam bentuk sihir. Dari kesemua alasan yang telah disebutkan, alasan yang paling mendasar adalah karena memang manusia itu lalai dari zikrullah. Perhatikan firman Allah, Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari peringatan atau pengajaran Ar-Rahman. Makna atau maksud dari pengajaran Ar-Rahman di dalam ayat ini adalah Al-Quran.
Maka siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan dia dijajah dan dikuasai oleh setan. Sedangkan setan itu adalah sebaik-baiknya pendamping yang akan mendampingi siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Berikutnya, jin dapat mengganggu manusia dikala sadar atau sedang tertidur dengan cara diantaranya sebagai berikut. Ada jin yang mengganggu manusia, itu bentuknya adalah dengan menampakkan diri dalam bentuk wujud yang menyeramkan atau wujud seseorang yang telah meninggal dunia sehingga menimbulkan ketakutan bagi yang melihatnya. Ada gangguan jin dalam bentuk melempari rumah dengan batu atau dengan pasir atau dengan yang lainnya. Ada yang gangguannya dalam bentuk memindahkan atau menggerakkan atau menyembunyikan barang-barang tertentu di dalam rumah. Ada juga yang menindih manusia yang sedang tidur, menimpakan was-was, ketakutan, dan kecemasan, serta mimpi basah dan mimpi buruk yang terus berulang. Nah, inilah eh, gangguan gangguan jin terhadap manusia baik di kala sadar atau dalam keadaan sedang tidur. Ada juga gangguannya dalam bentuk menempel atau bersembunyi atau menempati bagian tertentu dari tubuh manusia yang menyebabkan sakit, panas, berat, dan kelumpuhan. Ada jin yang mengganggu manusia dalam bentuk merasuki manusia dan mengambil kendali kesadaran manusia. Dan ada yang gangguannya itu dengan cara menyesatkan manusia yang disebut dengan istidraj. Kehebatan-kehebatan di luar nalar yang oleh manusia menganggapnya adalah karoma, padahal sejatinya adalah bantuan setan atau jin. Dan yang ke-10 adalah permusuhan dan pertikaian sesama manusia. Ini bentuk gangguannya bahwa jin itu menyebabkan manusia yang satu dengan yang lainnya konflik. Konflik yang berkepanjangan. Apa dampak gangguan jin bagi manusia? Dampaknya pada 4 hal. Dampaknya pada 4 hal. Bisa menyebabkan sakit secara fisik dan susah terobati secara medis, atau bahkan tidak terdeteksi secara medis. Ada dampaknya secara psikis, yaitu emosi tidak stabil, berjiwa inferior, selalu murung dan sedih, pesimis dalam hidup, ada dorongan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, selalu suudzon, berburuk sangka dengan saudara muslim. Ada juga dampaknya secara finansial, merasa selalu sial, gagal dalam usaha, selalu menjadi korban tipuan, dikhianati dalam bisnis, dan banyak lagi kerugian-kerugian yang dituainya dalam kehidupan. Dan yang keempat, dampaknya secara prestasi dan karir, diantaranya susah dapat jodoh, malas beraktivitas, tidak sedikit orang-orang yang melihatnya dengan tatapan benci, tatapan tidak suka. Dia bingung
apa kesalahannya, apa kekeliruannya. Ini berarti dia sedang terindikasi sihir. Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Jin adalah makhluk mukallaf, makhluk yang terbebani kewajiban syariat sama dengan manusia. Dan awal muasal jin diciptakan itu dari api yang sangat panas. Itu awal muasalnya. Tapi selanjutnya melalui hubungan pernikahan antara jin laki-laki dan jin perempuan. Maka dari jin-jin itu ada yang muslim, ada juga yang munafik, dan ada yang kafir. Jin yang suka mengganggu manusia disebut dengan jin fasik, jin munafik, dan jin kafir. Adapun kemudian setan, setan itu mengandung dua makna. Ada makna secara zat dan ada makna secara makna atau sifat atau gelar atau titel. Secara zat, semua jin kafir adalah setan. Tetapi tidak semua jin kafir itu bersedia menjadi tentara iblis. Secara sifat, maka setan adalah titel atau gelar bagi jin atau manusia yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Adapun iblis, dia adalah salah satu dari jenis jin kafir yang sombong, takabur, dan terlaknat. Tapi iblis menjadi raja bagi semua setan. Meskipun dia bukanlah moyang bagi bangsa jin. Karena iblis itu keturunan dari jin. Nah, perhatikan teman-teman sekalian tabel. Ya, dari tabel di sini kita bisa petakan apa persamaan dan perbedaan antara jin dan manusia. Adapun poin-poin pembedaan, satu, awal penciptaan. Maka jin dari api, manusia dari tanah. Tapi dalam tahapan ini, api tidak lebih unggul dari tanah dan tanah juga demikian. Kemudian dari bentuk fisik, ini membedakan bentuk fisik jin dan manusia. Sebab bagi jin, bentuknya itu ada tiga. Ada jin yang bersayap, ada jin yang bentuknya ular dan anjing, dan ada jin yang nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang terkadang pindahan itu bisa setengah zaman. Ada jin yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, paling tidak sejaman atau bisa sampai sekian hari, sekian bulan. Dia berada di satu tempat, lalu berpindah ke tempat yang lain. Adapun manusia dari awal diciptakan, itu bentuknya hanya satu. Yang mengunggulkan bentuk fisik manusia dari jin adalah karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita yakin tanpa keraguan bahwa bentuk fisik manusia adalah bentuk fisik terbaik dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari jenis kelamin ini sama. Jin dan manusia sama-sama ada laki-laki dan perempuan. Dari tujuan hidup juga sama untuk ibadah kepada Allah. Hanya saja Allah memilih dari manusialah sebagai khalifatan fil ard, sebagai pemimpin, penguasa, pengelola alam jagat raya ini. Adapun adapun eh, manusia diunggulkan oleh Allah karena manusia itu dipilih sebagai khalifah dan ini tidak dari kalangan jin. Kemudian jin dan manusia sama-sama berpikir dan berakal. Karena jin dan manusia itu mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Tapi yang mengunggulkan manusia dari jin adalah bahwa Rasul-Rasul Allah diutus dari kalangan manusia. Kemudian ditinjau dari penglihatan, maka jin dapat melihat manusia dari berbagai arah yang manusia tidak menyangka-nyangka. Sedangkan manusia tidak dapat melihat jin dari berbagai arah manapun. Nah, eh, meskipun jin dapat melihat manusia dari berbagai arah yang manusia tidak menyadarinya, tidak menyangka dengannya, tetapi Allah takdirkan jin itu lebih takut kepada manusia berlipat-lipat daripada ketakutan manusia terhadap jin. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana terapi gangguan jin? Katakanlah, A'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falak. A'udzu bisa setelahnya bi dan bisa setelahnya min. Yang membedakan a'udzu bi artinya mendekat. Sedangkan a'udzu min artinya menjauh. Katakanlah a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Rabbil Falak. Rob yang menguasai waktu falak. Waktu subuh. Subuh dikatakan al-falak karena makna asli al-falak itu pemisah antara langit dan bumi. Pemisah antara gelap dan terang. Maka al-falak diartikan sebagai pemisah antara malam dan siang. Berarti kul a'udzu birabbil falak. Kita diperintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan yakin hanya Allah yang maha mampu memberikan perlindungan, penjagaan, pertolongan, dan juga kesembuhan. Perhatikan surat Al-An'am ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menimpakan kemudaratan, bala, bencana kepada seseorang, maka tak seorang pun yang mampu menghalau, menolak, menahan musibah atau bala yang Allah takdirkan terjadi menimpa dirinya. Demikian pula apabila Allah berkehendak untuk menjadikan untuk manusia mendapatkan kesembuhan, maka manusia tidak akan bisa memprediksi sebabnya. Karena Allah akan mendatangkan kesembuhan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Bisa dengan sebab dan bisa dengan tanpa sebab.
Nah, kemudian makna dari dekat dengan Allah adalah bahwa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, melalui ketaatan, melalui amal soleh. Apabila seorang hamba dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan jaminan kemenangan dan penjagaan dari Allah. Dekat dengan Allah merupakan benteng dan pertahanan seorang muslim. Dekat dengan Allah menjadi ikhtiar melepaskan belenggu gangguan jin. Jaminan kemenangan dan penjagaan dari Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, ada 6 manusia yang dijamin meraih kemenangan dan mendapatkan penjagaan. Yaitu di surat At-Taubah ayat 71, beriman dan bertakwa kepada Allah, beramar ma'ruf dengan cara mengajak kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran, menjadi ahli sholat, menjadi ahli sedekah, ikhlas dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dekat kepada Allah itu menjadi benteng dan pertahanan seorang muslim. Dekat dengan Allah menjadi benteng dan pertahanan seorang muslim. Dekat kepada Allah yaitu dengan melakukan atau memperbanyak 4 amalan. Bukan hanya diperbanyak tapi juga harus istiqomah dengan menambah dosis dari amalan-amalan tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah 186 ada 4 hal yang mesti diperbanyak. Satu, perbanyak takarrub kepada Allah dengan amalan wajib dan amalan yang sunnah. Kedua, memperbanyak ibadah doa. Tiga, bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat, perkuat iman dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dekat kepada Allah itu menjadi ikhtiar untuk lepasnya belenggu gangguan jin. Di antara ikhtiar melepaskan belenggu gangguan jin itu ada dalam bentuk ruqyah syar'iyah secara mandiri dan ada ruqyah syar'iyah melalui wasilah saudara muslim yang berilmu dan bertauhid. Apa syarat ruqyah syar'iyah? Pertama, bacaannya harus bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis. Bacaannya harus jelas, benar dan difahami meskipun dari selain Al-Quran atau selain dari hadis. Yang ketiga, diimani, diyakini bahwa ruqyah secara zat hanyalah ikhtiar, wasilah. Jangan sampai diyakini bahwa dengan ruqyah sekali harus sembuh. Padahal mesti beberapa kali ruqyah barulah Allah hadiahkan kesembuhan, kebaikan, kemenangan, dan juga pertolongan. Baik, teman-teman sekalian, selesailah untuk sajian materi kita dengan judul melepaskan gangguan jin. Ya, atau gangguan jin dan terapinya. Tentu apa yang kita sajikan dan sampaikan ini hanyalah sekedar permukaan-permukaan saja. Adapun jika ada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih detail perlu untuk didiskusikan, ditanyakan, maka nanti komunikasinya bisa melalui via grup. Tugas selanjutnya bagi Anda adalah menonton materi ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, melakukan presensi
baik secara online ataupun yang kedua dengan memberikan komentar melalui melalui kolom komentar yang tersedia di channel YouTube. Baik teman-teman sekalian, demikian perkuliahan yang bisa disampaikan secara rekaman ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.